sekarang. Ya. Yang jorok-jorokin dia maju 2024 aman Pak. Pak Prabowo pasti nurut Pak. Nanti kami tetap loyal Pak. Kita tetap jadi menterinya Bapak Pak walaupun misalnya jadi menteri Pak. Misalnya. Sekarang kemana? Pak Jokowi sendirian akhirnya. Soal ijazah juga nggak dibelain. Dan yang paling kurang ajar itu pendukung-pendukungnya mendorong seperti ini. Oke. Dan sekarang nggak peduli, yang menghadapi akhirnya harus Jokowi sendirian juga. Mereka sibuk tetap nyari komisaris, BUMD, BUMN, ikut menjilat Prabowo. Ya, dulu si paling Jokowi, sekarang si paling Prabowo. Ada nama ormas tiba-tiba dari ini Jokowi titik-titik. Iya. Titik-titik ya saya. Iya, titik-titik. Kita kan bisa lihat ya, siapa sih yang dari awal ikut dalam sepak terjang Jokowi pada saat itu bukan siapa-siapa dengan segala resikonya saat itu. Karena keinginan untuk bukan ketua umum, bukan bangsawan politik dan lain-lain gitu ya. Saat itu kan harapan, walaupun harapannya memang kita akhirnya sadar terlalu besar juga gitu ya. Artinya dulu orang biasa bisa jadi presiden, muncul mimpi itu kan Mas. Bisa dilihat kok orang-orang yang sekarang dekat dengan Pak Jokowi berapa banyak yang memang sudah ikut dari 2014. Banyak loh yang ikutnya dari 2019. Saya nggak mau sebut ya. Ada yang sekarang udah jadi menteri, sangat dekat dengan Jokowi. Ada yang sekarang lagi ramai dibahas terkait tambang. BUMN, coba cek 2014 mereka apakah di sana enggak tidak atau baru ikut di 2019 ketika sudah mulai muncul isu macam. Karena 2014 itu kan PDIP, Nasdem, PKB doang tuh. Betul. Tiga itu loh. Betul. Ketua-ketua umum yang sekarang mendukung nih, atau masih dikatakan dekat dengan Jokowi, coba tarik lagi. Emang 2014 dia mendukung Jokowi. Bahkan banyak yang sebenarnya mendukung lawannya Pak Jokowi loh saat itu. Artinya saya bukan sedang berbicara kalau miskalkulasi pun dalam konteks miskalkulasi keluar dari PDI Perjuangan. Tapi miskalkulasi meninggalkan orang-orang yang seharusnya dianggap itu lebih less kepentingan. Saya nggak bilang tulus dia, tapi kepentingannya lebih sedikit. Dan kemudian kalau kita lihat juga, kita bedah di 2024, yang terbelah itu kan ya orang-orang banyak yang akhirnya tidak mau ikut mendukung Jokowi, yang memang dari awal memang nggak minta jabatan, memang nggak minta proyek gitu kan. Saya pikir Pak Jokowi miskalkulasinya adalah ketika sudah 2019 menuju 2024 sangat berkuasa, dia melupakan orang-orang itu. Artinya penegasan artinya miskalkulasinya bukan di 2023 2024, 2019. Mulai 2019 puncaknya pada saat dia menempatkan anaknya secara kontroversial untuk menjadi seorang cawapres. Menarik. Orang-orang yang mau kita sebut aktivis, orang awam. Oh, dia meninggalkan itu ya. Itu yang menurut saya akhirnya menjerumuskan dia dalam posisi seperti sekarang. Yang jorok-jorokin dia maju 2024 aman Pak. Pak Prabowo pasti nurut Pak. Nanti kami tetap loyal Pak. Kita tetap jadi menterinya Bapak Pak walaupun misalnya jadi menteri Pak. Misalnya. Sekarang kemana? Pak Jokowi sendirian akhirnya. Soal ijazah juga nggak dibelain, akhirnya semua mengambil sikap berhati-hati. Isu Mas Gibran semua mengambil sikap cenderung mengambang, statementnya forum dorongan purnawirawan cenderung nggak ada yang senyap aja, nggak ada yang belain. Dan penyakit kekuasaan berulang kok gitu-gitu aja.